Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang. Kami Dari Kelompok 1. kali ini kami akan menampilkan video kami yang membahas mengenai perbandingan kurikulum Finlandia versus kurikulum Indonesia. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang ada di negara Finlandia. Negara Finlandia dikenal dengan sistem pendidikan yang konsisten dan berorientasi pada perkembangan individu siswanya. Kurikulum nasional di Finlandia dirancang untuk berlaku selama 10 tahun dan tidak berubah meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Pendekatan ini memastikan stabilitas dan kontinuitas dalam proses pendidikan di negara Finlandia. Selain itu, pendidikan di Finlandia menekankan pada perkembangan anak sebagai pembelajar seumur hidup dengan fokus pada keterampilan sosial dan karakter, bukan hanya pada pencapaian akademis siswanya. Tujuan pendidikan di Finlandia adalah untuk memastikan bahwa seluruh warganya mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama tanpa memandang perbedaan etnis, domisili, kondisi, finansial, maupun bahasa. Finlandia menerapkan pendekatan tematik integratif yang menekankan pada pemahaman konsep dan penerapan praktis. Guru di Finlandia harus memiliki kualifikasi minimal gelar Master S2 dan profesi guru sangat dihormati dengan seleksi yang ketat. Penilaian lebih menekankan pada kemajuan individu siswa dan umpan balik kualitatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang ada di negara Indonesia. Nah teman-teman, negara Indonesia telah mengalami beberapa perubahan kurikulum sejak kemerdekaan dengan tujuan menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Pada tahun 2022, Indonesia memperkenalkan kurikulum merdeka sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Kurikulum ini dirancang untuk lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial dan mengembangkan karakter serta kompetensi para siswanya. Pada tahun 2024 terjadi restrukturisasi kementerian yang memisahkan urusan pendidikan dasar dan menengah dari pendidikan tinggi dan kebudayaan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang baru dibentuk memiliki anggaran sebesar 33,54 triliun pada tahun 2025 dengan prioritas pada pemerataan akses pendidikan melalui program wajib belajar 13 tahun. Kurikulum di Indonesia bertujuan untuk mendorong para peserta didik untuk mampu melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi dari guru. Sistem pendidikan di Indonesia cenderung berfokus pada penguasaan materi dengan pendekatan yang lebih teoritis. Kualifikasi minimal guru adalah lulusan D4 dan juga S1. Penilaian di Indonesia cenderung berfokus pada hasil ujian dan nilai numerik para siswa saja. Baik, selanjutnya saya akan membahas kelebihan kurikulum negara di Finlandia dibanding dengan kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum pendidikan Finlandia sendiri memiliki beberapa kelebihan yang mencolok dibandingkan dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kurikulum Finlandia yang dimana sekolah-sekolah di Finlandia memiliki kesempatan yang sama. Kurikulum Finlandia dirancang untuk memberikan kesempatan kesetaraan bagi semua siswa tanpa memisahkan mereka berdasarkan kemampuan akademis. Di Finlandia, semua sekolah itu sama bagusnya. Jadi, anak-anak dari mana saja punya kesempatan belajar yang sama. Kemudian tidak ada sistem ranking. Jadi, Finlandia tidak menerapkan sistem ranking atau kompetensi antar siswa yang mengurangi tekanan dan stres dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran termasuk pembelajaran personal. Di Finlandia, pembelajaran dilakukan secara personal, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan pembelajaran yang mereka suka dan mereka kuasai dan sesuai dengan minat mereka. Mereka belajar dengan cara melihat masalah atau kejadian dari berbagai sisi. Jadi nggak cuma belajar satu mata pelajaran doang. Kemudian yang ketiga yaitu metode fenomena. Di Finlandia menggunakan metode pendidikan berbasis fenomena, di mana siswa menganalisis kejadian dari berbagai disiplin ilmu secara interdisiplinar, mengurangi pemisahan antara mata pelajaran.
keempat, yaitu peran guru dan profesionalisme. Guru di Finlandia memiliki otonomi dalam merencanakan pengajaran dan metode yang digunakan. Mereka diwajibkan memiliki gelar master yang meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu juga, guru-guru di Finlandia punya kebebasan buat mengajar dengan cara mereka sendiri. Kelima, fokus pada keterampilan hidup seperti pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Kurikulum Finlandia menekankan pengembangan keterampilan hidup, sosial, dan emosional. Sementara kurikulum yang ada di Indonesia lebih terfokus pada pencapaian akademis. Kemudian, Finlandia juga menerapkan belajar melalui bermain. Pada fase awal pendidikan, terdapat penekanan kuat pada pembelajaran melalui bermain yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Yang terakhir adalah beban belajar dan waktu sekolah. Waktu belajar siswa di Finlandia lebih singkat. Siswa-siswa di Finlandia belajar selama sekitar 190 hari per tahun dengan jam pelajaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia, di mana siswa belajar hingga 220 hari per tahun. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan mental siswa. Dan bahkan di Finlandia, pekerjaan rumah sangat jarang diberikan, terutama di tingkat awal pendidikan. Sehingga siswa memiliki waktu untuk bermain dan mengembangkan hobi di luar sekolah. Cukup sekian materi saya. Terima kasih. Rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki kurikulum di Indonesia diantaranya yang pertama, kurikulum yang lebih fleksibel dan tidak terlalu padat seperti kurikulum belajar yang jangan terlalu banyak mata pelajaran yang harus dipelajari. Ini bikin anak-anak stres dan susah fokus. Kemudian lebih banyak pilihan, beri kesempatan untuk anak-anak memilih pelajaran yang mereka suka dan diminatinya. Misalnya ada yang suka seni, ada yang suka olahraga, dan mereka fokus di situ. Dan juga fokus pada keterampilan hidup selain pelajaran akademik. Ajarkan juga keterampilan penting seperti cara berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Ini akan berguna banget bagi pada masa depan mereka. Kemudian yang kedua itu yaitu guru yang lebih berkualitas dan diperhatikan. Yang dimana seperti guru perlu terus belajar dan mengembangkan kemampuan mereka dan membuat pelatihan yang rutin dan berkualitas. Selain itu, guru diberi kebebasan, jangan terlalu banyak aturan yang mengikat guru. Biarkan guru berkreasi dan menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan mereka ataupun kebutuhan murid. Yang dimana yang ketiga itu yaitu evaluasi, yang dimana jangan hanya fokus pada ujian. Ujian memang penting, tapi jangan jadikan itu satu-satunya ukuran keberhasilan. Nilai juga keterampilan lain seperti kreativitas, kerjasama, dan kemampuan berpikir. Kemudian yang terakhir itu libatkan semua orang tua proses pendidikan yang diajarkan mereka, berdiskusi dan berikan masukan. Sekian, terima kasih. Cukup sekian video kami. Terima kasih. Malian Kitoksia. Mulia.